Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. Lapang pandang yang bisa menyempit. Lapang pandang mata adalah luar pandang penglihatan seseorang. Dilihat dari kedua mata atau dilihat dari satu mata saja. Bahwa semua orang pasti mempunyai lapang pandang, tetapi masing-masing orang berbeda-beda. Misalnya, jika kita menatap terfokus dengan satu titik, tanpa melihat kiri atau ke kanan, kita bisa melihat juga ada sesuatu di kiri dan kanan mata kita yang disebut lapang pandang. Gunanya adalah untuk misalnya, jika kita menyetir mobil, kita tetap fokus melihat ke depan, tetapi kita juga bisa melihat ke samping jika ada mobil atau motor, ditambah lagi dengan adanya kaca spion. Tetapi ternyata dengan adanya beberapa penyakit di tubuh kita masing-masing, lapang pandang kita berbeda satu dengan yang lain. Seperti kami, kaum penyandang pasca stroke, dibandingkan dengan orang-orang sehat, itu pasti berbeda. Pada pemeriksaan lapang pandang, kita melihat batas di mana benda itu dapat terlihat. Jika pandangan kita tidak langsung ke benda itu, lapang pandang yang normal akan mempunyai bentuk tertentu dan tidak sama ke semua arah. Misalnya ke kanan atau ke kiri, serta ke atas atau ke bawah. Kita bisa melihat sampai sudut 90-100 derajat dari fokus pandangan ke kiri atau kanan, dan untuk ke atas 50-60 derajat, serta untuk ke bawah 60-75 derajat. Ada dua teknik pemeriksaan lapang pandang di RCM. Yang pertama, aku duduk di hadapan si pemeriksa dengan jarak 1 meter. Mata kananku diperiksa terlebih dahulu dan mata kiriku ditutup, seperti pemeriksaan di optik untuk melihat mata kita miopi atau min. Tetapi bukan melihat angka seperti optik, melainkan di pemeriksa menggerak-gerakkan jari tangannya di bidang pertengahan antara pemeriksa dan aku. Gerakan-gerakan itu dilakukan ke arah luar dan ke arah dalam penglihatan kita. Jika aku tidak melihat gerakan-gerakan jari si pemeriksa, aku harus memberitahu, karena berarti mataku memang tidak mampu melihat di lapang pandang. Pemeriksaan kedua adalah dengan alat di dalam kamar gelap. Aku duduk dengan dagu dan wajahku masuk ke suatu tempat yang terang. Gerakan-gerakan yang dituju sama dengan gerakan-gerakan seperti pemeriksa yang pertama, dan dia tetap harus memberi tanda di mana aku bisa melihatnya dan mana yang bisa aku tidak bisa melihatnya. Pemeriksaan lapang pandang yang aku jalani waktu itu memakan waktu kira-kira setengah harian, dan hasilnya dapat langsung diambil dengan menunggu sekitar 30 menit karena harus diberi warna. Dan untuk pemeriksaan lapang pandangan di RCM harus membuat perjanjian dulu, karena jika tidak, bayangkan saja untuk dalam pemeriksaan setengah harian. Lapang pandang itu tidak tergantung dengan gangguan penglihatan seperti miopi atau min atau biopi atau plus. Tetapi ternyata karena terangsang stroke bisa menjadikan lapang pandangan kita menjadi lebih pendek, seperti aku. Pantesan saja ketika penderita stroke seperti aku, apalagi yang berat, tidak disarankan menyetir mobil selain dengan kelumpuhanku yang lebih
lebih bisa untuk bergerak lebih baik dan refleksi yang belum sempurna. Ternyata lapang pandang itu sangat mempengaruhinya. Walau pemeriksaanku tentang lapang pandang itu sangat memuaskanku karena mataku tidak menurun karena stroke, tetapi aku harus tetap berhati-hati untuk bisa meningkatkan penyembuhanku sebagai penderita pasca stroke. Karena apapun namanya, trauma otak karena stroke memang membuat aku sebagai pasca stroke adalah tetap sebuah cacat yang tidak bisa disembuhkan 100%. Aku hanya berusaha untuk tetap semangat, untuk tetap bisa berkarya dalam nama Tuhan, karena jika Tuhan memang bilang bisa, aku pasti bisa sembuh 100%.